Ya, nah untuk yang ini memang dia ada, maksudnya ada rumusnya, tapi kita coba pahami apa yang di dalam si persoalan ini ya. Nah, ini adalah spektrum massa dari vitamin C. Nah, apapun yang masuk dalam spektrum massa adalah ion-ionnya. Jadi, ion-ion di sini adalah satu molekul vitamin C-nya. Nah, dia memiliki massa 176. Nah, untuk yang dimaksud dengan M plus 1 itu tentunya adalah akibat oleh karena adanya karbon yang memiliki massa nomor 13. Nah, nomor massa 13 ini jadinya dengan karbon 12 selisihnya cuma satu. Maka dari itu ini adalah M plus 1. Nah, keberadaan untuk M plus 1 ini gitu ya, M plus 1 ini adalah oleh eh, jadi rumusnya kita coba lihat. Bentar ya. Oke, saya harus buka ini. Bentar. Oke, lagi loading ya. Tunggu ya. Bentar. Ini masih loading. Bentar. CM. Wait. Calculate number of carbon. Oke, M plus 1. Oh ya, kok nggak muncul. Oh, ini error. Oke, saya mau tak keluar dulu nih. Oke, tak stop share bentar. Tunggu beberapa hmm, detik. Bentar ya. Oke, bisa. Ini adalah berkaitan sama NMR.
Oh, maksudnya spektrometer massa. Oke, ya. Jadi menggunakan yang ini. eh, Rasio yang ada karbon 13 itu 100 banding eh, 1,1. Jadi kurang lebih untuk si di sini memang nantinya kalau secara matematika memang rumusnya si karbon 13 itu eh, memiliki kelimpahannya 1,1%. Nah, kalau karbon 12 itu 98,9% kurang lebih. Walaupun ada yang C14 nantinya masih di bawah 0, sekian sekian persen, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di bagian yang ini, hmm, no- jadi kalau kita balik lagi ke rumusan yang di slide ya, oke. Jadi di bagian yang ini kita tentukan yaitu untuk nilai n ya sama dengan yang ini 100 dibagi 1,1 dikalikan dengan abundance-nya, abundance M plus 1, kemudian kelimpahannya yang M. Oke, berarti kita hitung jumlah karbon ya. Di sini karbonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6, kemudian 100, 1,1 dikalikan M plus satunya yang dicari, kemudian yang ini adalah 7%, kurang lebih gitu. Nah, kita masukkan, jadi ini ada semacam formulanya lah yang dipakai. Sebenarnya formulanya adalah rasio dari kelimpahannya gitu. Oke, 6 kali 1,1 dibagi 100 kali 0,07. Oke, untuk yang ini jadinya untuk M plus 1 dihitung itu ketemu 4,62 sulu pangkat min 3. Ini adalah 0,462 persen gitu ya. Iya, udah selesai. Oke, dari Esra ada yang mau ditanyakan nomor-nomor yang sebelumnya? Ada sih Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, nah kita lanjut ke soal-soal latihan berikutnya ya. Kita, sebentar. Oke, sebentar. Saya siap dulu. Oke, kita mau lihat kalau
Tiu, tadi yang dimaksud tuh nomor satu dari empat soal itu kan? Ya. Iya, Sir. Oke. Coba kita balik dulu ya. Yang dikasih tahu adalah prinsip-prinsipnya aja ini. Oke, untuk yang ini adalah Mg, reaksi dengan Mg, gitu ya. Jadi kalau dia bereaksi dengan magnesium, bereaksi dengan Na. Semua asam asam propanoa di sini reaksinya kalau karena si ininya ekses ekses jadi tidak masalah. Jadi semuanya akan bergantung pada si massa dari asam propanoatnya. Jadi kalau kita gambarkan misalkan Ha, A-nya itu kita sederhanakan merupakan simbol dari untuk CH3, CH2, COOH, berarti yang dimaksud dengan A itu adalah yang bagian ini, gitu ya. Oke, nah ini reaksi sama Mg, kemudian hasilnya adalah Mg di sini tentunya A-nya ada 2 biji. Oke, berarti Mg A2 menjadi H2, berarti ini 2 kalinya. Kemudian ini Ha sama Na. Di sini adalah NaA dan di sini adalah H2. Oke, berarti ini adalah 2. Kemudian kemudian yang ini juga 2. Ya, mau nggak mau. Ini 2. Nah, yang menjadi fokus itu adalah si hasil H2-nya molnya sama ya. Jadi kita misalkan 3,7, misalkan ini adalah X, X ini mol, maka si gasnya adalah setengah X mol, ya. Ini adalah setengah X mol. Jadi kemungkinan jawabannya yang menjadi fokusnya adalah pilihan A atau pilihan D, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini eh, untuk pilihan A atau pilihan D yang tinggal dicari gitu ya. Dan ini di sini adalah jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke. Dari Matthew cukup jelas. Ada pertanyaan? Oke, aman. Kemudian nomor 2. Kemudian nih di nomor 2 ini adalah yang dilihat. Hmm, which statement about? Oke, yang ini adalah hidrolisis, bisa dihidrolisis katanya. Nah, di sini oh, kalau kita amati yang bisa dihidrolisis adalah bagian yang ini saja, gitu ya. Dan kalau kita amati, dia akan terhidrolisis menjadi CH3OH. Berarti ini adalah namanya metanol, ya metanol. Nah, ini metanol bukan termasuk, walaupun sebenarnya hmm, agak repot juga mengkategorikan metanol, tapi ini digolongkan menjadi eh, alkohol primer gitu ya. Karena hasilnya adalah nanti akan menjadi, kalau dioksidasi dia akan menjadi etanol, aldehid, dan kemudian kok etanol? Metanol maksudnya, metanol, kemudian ini akan menjadi asam metanoat. Jadi prinsipnya mirip sama dengan alkohol primer ya. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua bisa dibuat dari
etanoik eh, ethanoic acid dan suitable alkohol. Enggak ya, karena si bagian asidnya itu ada di sini. Ini adalah bagian asamnya. Jadi pasti bukan berasal dari asam metanoat. Kemudian untuk yang C itu juga bukan, ya. Karena di sini tesnya untuk alkalin dia harus menggunakan ada syaratnya itu yang tadi pagi dibahas itu adalah ada metilnya seperti ini. Metil yang dimaksud eh, ini dikasih stabilo adalah pakai warna kuning. Jadi bagian metil itu ini maksudnya. Jadi metil sesuatu. Oke, yang ini ya. Yang di kuning. Oke, yang itu. Kemudian itu adalah keton dan juga yang kuning yang di bawah itu adalah etanaldehid gitu ya. Jadi etanal maksudnya. Kemudian kalau yang nomor satu di sini, oke, saya coret-coret pakai yang ini aja. Bentar. Oke, jadi metil di situ ya, metil. Kemudian di sini juga metil, tetapi intinya mah ada metil-metilnya, ya metil. Jadi ini adalah dari etanol. Kemudian kalau yang ini dari alkohol primer. Kenapa alkohol primer? Karena alkohol primer itu kalau dioksidasi dia balik lagi menjadi keton. Jadi fungsi utamanya adalah yang bisa dilakukan adalah metil yang dekat sama C rangkap O. C rangkap O itu juga bisa berasal dari alkohol OH yang nempel di C tersebut. Ya, yang penting ada metilnya, di sini ada metilnya, di situ juga ada metilnya. Kayak gitu. Oke, berarti yang ini sudah. Oke, kita balik lagi. Yang di sini berarti udah pasti salah gitu ya. Di sini udah pasti salah. Nah, ini udah pasti salah karena nggak ada metilnya ya. Memang ada metil tetapi itu adalah di bagian yang ini itu gambaran dari ester. Jadi metilnya itu dari ester. Itu bukan yang bisa bereaksi sama alkalin dan I2 gitu ya. Kemudian ini eh, pakai panas, kemudian eh, pakai pekat juga. Jadi mau nggak mau dia akan motong, gitu ya. Motongnya di bagian itu satu karbon ini hasilnya adalah CO2. Kemudian hmm, kalau si yang bagian yang besarnya nanti ada kemiripannya. Oke, kemiripannya ada yang kalau dilihat berarti ini CH3, ini CH3. Kemudian COO, ini adalah CO, kemudian, oh ini kok kepotong ya? Oke. Nah, untuk yang bagian ini, coba kita buat, oke yang ini pasti potong, kemudian eh, kita gambarin di atasnya aja. Yang ini adalah C double bond O, kemudian CH3, ini CH2, ini adalah COOH. Oke, yang ini adalah CO, ini OCH3. Nah, ini kalau di yang saya tahu jawabannya adalah yang D. Nah, kalau diamati, ini adalah CH3, ini O, CH2, ini COOH. Oh, kok berubah jadi gini? Acidify. Oke, nah di sini karena memang hmm,
ini ester ya. Ini bisa mengalami hidrolisis, dia akibat ada kata-kata di sini adalah dalam kondisi asam, gitu ya. Jadi eh, bagian CH3C, eh, kemudian O CH3COO itu adalah hmm, bagian dari yang dikasih tanda merah, yang ini semua. Oke ya. Nah, oke, maksudnya ini bagiannya dipotong sampai sini dia mengalami hidrolisis, gitu ya, dan hidrolisis. Dan ini adalah hasilnya asam karboksilat. Nah, kan di sini sebagai satu produk Pak. Ya, hasil hidrolisisnya itu adalah metanol dan metanol ini juga mengalami oksidasi pakai KMNO4. Nah, ini akan menjadi asam metanoat, begitu ya. Dan kalau asam metanoat dioksidasi lagi, itu masih bisa. Jadi dioksidasi lagi menjadi CO2, kayak gitu. Nah, yang perlu dihafalkan adalah kalau di kelas 12 ya nanti akan ketemu H2C2O4 atau di persamaan redoks mungkin kalian sudah temui ya. Yang ini adalah reaksi redoks hasilnya adalah CO2 dan H2O dan dia menghasilkan Mn2+. Nah, berarti ini termasuk asam alkanoat, asam alkanoat tetapi alkanoatnya dua karbon begitu. Nah, kayak gini. Ya, ini adalah asam etana dioat, begitu ya. Nah, kemudian yang bisa bereaksi sama KMNO4 satu, kemudian yang kedua yang tadi yaitu asam metanoat. Yang lainnya nggak bisa dioksidasi pakai KMNO4. Jadi yang nggak bisa itu misalnya CH3, CH2, C, O, OH. Ini nggak bisa. Propanoat nggak bisa. Kemudian eh, etanoat juga nggak bisa. Gitu ya. Asam propanoat, kemudian asam etanoat, dia nggak bisa. Nah, di sini oleh karena dia hasilnya satu produk, ya udah ini terbukti jawabannya D karena hasilnya cuma satu produk. Karena sisa-sisanya setelah dipotong jadinya CO2 semua, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Oke, kita lihat hmm, untuk pertanyaan ini. Ketika kita amati, manakah yang gitu ya yang menghasilkan stereo stereoisomernya itu ada berapa? Ceritanya yang ditanya itu adalah itu. Nah, stereoisomernya ada berapa? Silakan dibaca yang ini. Coba dikasih waktu untuk menyelesaikan dulu. Dan tentukan jawabannya apa.
Oke, kita kasih beberapa clue lah ya. Kalau isomer struktur, ya kalau udah sambil cari-cari tetap cari-cari. Isomer struktur ada tiga ya, fungsi, rantai, dan posisi. Kalau ini ada optical sama geometrical gitu ya. Yang dimiliki oleh ini sendiri, kalau kalau yang 3 metibuten, kemudian kalau kemudian berkaitan sama yang nempel. Dan memang yang senyawa itu direaksikan sama HBr ya. Berarti mau nggak mau hasilnya kotak, kemudian ini Br, dan kemudian ini bisa H, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pertama dulu, berkaitan dengan senyawa yang di sebelah kiri. Nah, senyawa di sebelah kiri itu adalah si dia merupakan ikatan rangkap, gitu ya, ikatan rangkap, dan dia adalah siklik. Eh, Berarti yang diperhitungkan di sini adalah yang termasuk isomer, apa ya ngomong ya, isomer struktur dan isomer stereonya yang meliputi optikal sama cistransnya ya. Oke, nah kalau rantai eh, dia bisa ini bukan untuk isomernya itu bukan isomer geometris. Oke, ini langsung dibahas aja. Nah, kemudian hmm, yang menjadi isomer itu adalah posisi yang ini adalah yang bersifat posisi karena bisa seperti itu, gitu ya. How many stereoisomer? Oh, yang ditanyakan adalah stereoisomernya ya. Oh, ini yang ditanyakan stereoisomer dari 3 metisiklobutenan. Stereoisomer. Oke, ini yang dimaksud ya. Oke, sebentar. Jadi saya bingung juga. Bentar. Hmm, stereoisomer. Oke, 3 siklobutenan. Oke, dari untuk namanya, kalau kalian ada ide, bilang ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Kemudian, kalau yang ini jadinya tinggal namanya diganti, kalau ini jadi dua. Kalau gambarnya yang sebelah kiri. Berarti namanya 2 metil siklobutena.
Pak, mau nanya dong, bukannya Ya, yang dicari dari 3 metilsiklobutan nama stereoisomer doang ya, Pak? ya, itu yang membuat saya juga ragu di sini ya, Iya. stereoisomernya doang ya. Oke, setuju Kayaknya Ezra kan bahwa stereoisomer kan ada yang ke depan, ada yang ke belakang. kalau ke Ya, emang depan, yang mm-mm, bagian metilnya bisa ke depan belakang Metilnya. itu. Ya. Rangkapnya ke nggak bisa. dep- kalau rangkapnya, eh, karena kalau apa ke depan ke belakang itu karena dia ini cuma CH3 doang, apakah masih bisa tetap diperhitungkan sebagai apa namanya di atas bidang atau di bawah bidang? Nah, itu yang masih melihat soal ini saya juga masih ragu. Memang tadi terpikir yang ke atas sama ke bawah, yang kelompok masih keluar bidang sama ke dalam. Tetapi yang itu kalau oh ya 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 ya, akan pengaruh sih. Hmm, iya oke. Mulai terlihat memang kalau ya oke. Berarti ini adalah yang stereo isomernya hanya ada dua ya. Di sini tuh hanya ada dua. Memang yang oke masih masuk di bagian keluar bidang sama ke dalam bidang. Karena kalau di bolak-balik itu akan beda. Heeh. Oke, setuju. Karena ini rangkap. Oke, berarti ini eh, dua ya. Ini bukan termasuk optikal, tapi termasuk geometrikalnya ya ini ya, geometrikal. Oke, jadi tidak ada lebih dari dua ya, ini dua. Kemudian yang stereoisomerismnya yang 3 metil setelah dia bereaksi sama HBr, hmm, karena kemungkinannya ya sudah mau nggak mau, kalau hasilnya, oke, yang kalau yang ini karena di bagian ininya dimengerti, jadi kalau BR-nya masuk ke sebelah kiri, itu pasti ada dua, karena berkaitan dengan yang ininya ya. Kemudian kalau sampai hasilnya nempel BR-nya di sebelah kanan, seperti ini juga dua. Jadi jawabannya adalah 4. Dari Esra sama Jeremy ada komen. Jadi jawabannya ini adalah yang A. Apa jadi ternyata ini pakai Markovnikov. Nah, Markovnikov. Kalau ini nggak pakai oh, Markovnikov karena si oh, karbon di sini eh, H-nya 2, ini juga CH2. Oh iya. Oh enggak. karena Bentar ada ya. CH Ya, pas setara. rangkap Nggak kan, pakai Markovnikov. tapi nggak pakai. Markovnikov nggak pakai kan Nggak karena pakai. sama-sama. Karena sama-sama H-nya. Karena jumlah H-nya sama. Nah, di sini itu di apa namanya diinfokan semua. Nah, yang ini. Ya, semua itu stereoisomernya direaksikan sama HBr, kemudian hasilnya berarti bisa ya sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi totalnya 4. Ini nggak pakai Markovnikov ya, karena jumlahnya sama. Oke, apakah ada pertanyaan? Aman, aman. Oke, kita lanjut yang nomor 26. Silakan. Cari hibridisasi, yaitu hitung ikatan sigmanya. Silakan tulis di chat jumlahnya 4 atau 6 sigmanya.
Atau kalau udah ketemu jawabannya yang mana juga langsung aja. Kasih waktu. Oke, ada yang masuk. Setuju? Ikatan sigmanya adalah 6. Ya, setuju banget. Ya, ikatan sigmanya 6. Jadi C sama N udah pasti ada sigma. Ini dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah sekarang hibridisasi karbon dengan karbonnya. Berarti yang dilihat adalah yang di sini, sama di sini. Hibridisasinya apa? Oke, ya, oke, good. Nah, yes, ya. Jadi yang ini karena di sini rangkap 3 ya, berarti ini N, berarti hibridisasinya adalah SP. Kemudian yang ini tunggal sama tunggal, ini SP sama SP. Sorry, SP2, SP2. Cuma hati-hati ya mengingatkan, kalau kayak gini C sama C, ini SP2, ini misalkan H2, ini H2, ini SP2, yang tengah-tengahnya adalah SP, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah C. Nomor 27. Nah, coba tentukan. Nah, silakan. Jawabannya yang benar yang mana? Udah ada yang maksud. Oke, yes. Semua yang masuk benar semua. Oke, jadi kalian tidak ada masalah dalam hal ini. Yang A, tuh. Yang nomor 28. Nomor 28. Dua puluh delapan apa? Udah masuk satu. Oke, masuk dua. Yang ini, oke, ada yang benar, ada yang salah. Ya, oke. Nah, yang dipilih so far masih ini, ya, free radikal. Memang ciri-ciri dengan menggunakan UV, sinar UV dari sinar matahari, itu adalah substitusi radikal bebas. Dan kemudian, ini hati-hati, karena substitusinya ini CH3, CH3. Jadi prosesnya yes, oke. Nah, masuk satu. Nah, eh, yang awal tahap inisiasi dengan Cl, Cl sama Cl jadi radikal Cl begini ya. Kemudian
dengan radikal. Nah, ini memang tahapan adalah disebut propagasi, berarti perbanyakan seperti itu. Ini hasilnya adalah HCl dan free radikal CH3, CH2 seperti itu. Ini adalah CH3, CH2, titik. Ini dengan Cl2. Ini hasilnya adalah HCl dan, oh sorry, ini maksudnya CH3 yang tersubstitusi sama Cl dan menghasilkan free radikal Cl. Sampai semuanya digantikan dengan Cl, ya. Jadi mau nggak mau hasilnya adalah HCl, gitu ya. Yaitu di sini jawabannya jadinya B. Oke, kita lanjut. Yang 29. Ini berarti harus dikecilin. Bentar. Oke, mau kelihatan semua. Kira-kira yang cocok yang mana? Ini menggunakan dingin, encer. Yang ini adalah oksidator. Hasilnya yang tepat yang mana? Oke, masuk satu. Oh, yang lain. Oke, good. Nah, karena dingin, ini semuanya jadi kayak ini ya. Ininya nyambung kayak ini OH, ini OH, ini OH, ini OH, gitu ya. Nah, itu kalau misalkan kalau yang panas baru dia ini putus, ini putus. Kalau C itu jawabannya ya, yang putus-putus. Maka di bagian ini keton, yang bagian di sini itu adalah asam karboksilat, yang di sininya adalah ketonnya. Seperti ini ya, ini keton. Berarti kalau dengan panas, dengan pekat itu, nah kurang lengkap juga sebenarnya kalau dengan panas dan pekat. Kenapa? Karena bagian yang di sini jadi COH, juga di sini bagian COH juga. Nah, ini akan jadi OOH juga, dan yang bagian di sini nanti akan berubah menjadi CO2. Kurang lebih gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang A. Kalau hot, ininya berubah jadi CO2. Karena ingat lagi, yang yang dioret-oret itu adalah H2C2O4. Kayak gitu. Oke, aman ya. Yang ini. Oke, yang ini jadi ada kemungkinan primer, tersier ya. Jadi kalau halogenoalkana primer, berarti yang dimaksud kayak gini, misalkan Cl. Kalau tersier yang dimaksud begini. Kemudian dia akan mengalami hidrolisis. Yang namanya hidrolisis, jadi yang dimaksud itu adalah ininya putus, dan dia digantikan dengan
OH sama OH yang berasal dari NaOH di sini, gitu ya. Nah, hmm, saya mau tanya dulu, di sini tahapan pertama dia melibatkan dua reaktan yang apa namanya melibatkan dua reaktan. Nah, yang melibatkan dua reaktan ini ciri-ciri dari SN1 atau SN2. Nah, yang bagian ini coba dijawab dulu, bagian SN1 atau SN2. Karena ada yang melibatkan dua dua reaktan, mekanismenya ada yang mekanisme yang melibatkan satu reaktan. Yang dua reaktan ini SN2 atau SN1. Oke, oke. Iya, yang melibatkan ini adalah SN2 ya. Berarti nah SN2 itu terjadi pada primer atau tersier. Oke, dikasih jawabannya. Oke, primer atau tersier. Ya, oke. Yaitu betul ya, yang primer. Oke, berarti nah sekarang kalau kalian amati ketika bereaksi sama hidroksida OH minus, OH minusnya berfungsi sebagai elektrofilik atau nukleofilik. Silakan dikasih jawabannya. OH minusnya berfungsi sebagai elektrofil atau nukleofil. Oke, masuk. Yes. Ya, betul ya. Jadi yang ini berfungsi OH minusnya sebagai nukleofil karena dia punya elektron bebas. Ya. Oke, gambaran singkat. Jadi untuk SN2 itu ini delta negatif, delta positif, berarti OH minusnya itu nukleofil. Pasangan elektronnya akan menyerang si C-nya. Nyerang C-nya, akibatnya dia akan menghasilkan intermediate. Intermediate-nya dia semacam kayak seolah-olah 5 karbon, kurang lebih begitu. Ini H, ini H, ini Cl. Nah, ini OH, gitu ya. Nah, ini yang dinamakan melibatkan dua eh, reaktan atau dua spesi ngomongnya lah ya. Ini sama ini terlibat. Tetapi kalau SN1 yang tersier, dia nggak mungkin diserang dulu. Kenapa? Eh, Bentengnya banyak. Karena ini CH3, kita ngomongnya ruangnya besar. Jadi susah untuk menyusup, begitu ya. Kalau yang primer masih mungkin karena ada space yang kosong. Akibatnya si Cl-nya ini akan putus dulu. Jadi harus putus C ini plus, ini Cl minus. Jadi yang ini harus putus dulu. Nah, ini adalah senyawa intermediate-nya yang bermuatan positif. Kayak gitu ya. Berarti yang ini adalah yang bebek. Oke, kita lanjutkan. Kita clear. Yang ini, kayak mana? Fokusnya ini fokus dulu ke reaktan sama produk. Ini BR, ini BR. Ya. Oke, yang ini fokus, ini reaktan, ini produk.
Nah, sekarang hmm, yang perlu diperhatikan kayak gimana hasilnya dulu. Kira-kira compound X ini harus seperti apa? Compound X-nya harus seperti apa? Gimana? Oke. Yang ini kita lihat reaksi kedua ya. Reaksi yang kedua. Kira-kira yang masuk akal itu kelompok jawaban AC atau BD. Tentukan jawabannya dulu. Yang masih masuk akal. Tentukan mana yang lebih masuk akal, AC atau BD. Kelompok AC atau kelompok BD. Iya, oke. Iya, oke, good. Iya, yang masuk betul semua ya. Oke, betul semua. Nah, sekarang oke, yang ini apa bedanya ketika melakukan ini dan melakukan itu? Sekarang sebelum ke sana, mau ditanyakan dulu, reaksi kedua itu tipenya reaksi apa? Ini PR2. Jenis reaksinya apa? Sebutkan jenis reaksi dari reaksi kedua. Sebutkan jenis reaksi keduanya termasuk apa? Jenis reaksinya kira-kira jenis reaksi apa ya? Oke, yang substitusi, adisi, atau eliminasi. Oke, oke. Nah, oke, yang ini maaf. Eh, oke, nah ini adalah termasuk reaksi kalau substitusi agak susah, ya. Substitusi agak susah. Yang betul adalah adisi. Nah, ini kalau misal muncul dua, ya kecenderungannya adalah adisi. Berarti mau nggak mau ini adalah rangkap, ya. Ini adalah reaksi adisi. Oke, nah kalau di sini mana yang memungkinkan dari haloalkana menghasilkan rangkap? Oke, sekarang coba tebak, silakan dipikirkan yang B atau D yang menghasilkan rangkap. Yang menghasilkan rangkap itu adalah B atau D, bebek atau dodol. Oke, yes, betul ya. Yaitu mantap. Yang masuk, oke, betul semua. Yang masuk, betul semua. Oke, nah, jadi ingat-ingat kalau semua reagennya sama, kalau yang B, ini jawabannya D, kalau B dia akan menjadi alkohol ya. Wah, saya salah ya yang ini ya. Waduh, kacau saya. Maaf, 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 maaf. Ini harusnya nomor 2. Nah, di sini yang ini adalah kalau dengan yang B dengan ini apa NaOH
Ini maksudnya air dalam air larutan NaOH hasilnya adalah ini. Tetapi kalau etanolik pelarutnya yang dimaksud adalah etanol dan ini menghasilkan alkena gitu ya. Yang ini udah disebut dengan eliminasi gitu ya. Oke, jawabannya yang dodo. Kita lanjut yang nomor 32. Nah, ini harus diperhatikan yaitu mengenai satu jenis ini murni dan punya isomer optis. Kira-kira compound X-nya itu ditambahkan H2SO4 pekat yang berlebih dipanaskan. Di sini ia menghasilkan satu produk. Ciri-ciri dari H2SO4 pekat berlebih dipanasin itu adalah ciri-ciri akan menghilangkan OH menjadi ikatan rangkap, gitu ya. Jadi untuk yang poin ini, mau nggak mau OH-nya nanti akan bisa lepas sehingga menghasilkan double bond yang di sana atau di bawah, gitu ya. Karena ini hasilnya cuma satu, sorry, lebih dari satu maksudnya. Ini adalah eh, bisa di atas, bisa di bawah, begitu ya. Bisa di atas, bisa di bawah. Maka di sini berarti yang pilihan A itu nggak cocok, gitu ya. Silakan coba pilih yang mana yang memungkinkan untuk menghasilkan satu produk saja. Oke, silakan dikasih waktu untuk menganalisa. Kalau ketemu, kasih jawaban di chat. Oke, langsung. Iya, heeh. Betul. Oke, good. Oke. Good, good, good. Nah, ini karena di sini oke, sini situ, sedangkan di sini cuma di sini doang. Oke, good. Jadi yang D satu pilihan aja. Bagus. Yang nomor 33. Yang nomor 33 apa? Saya gambarkan. Kemudian ini jadinya kayak gini. Nomor satu, ya ini nomor dua. Mana yang cocok? Form. Ini hati-hati ya, kebalik ya. Ini reaktannya, dan itu adalah produknya. Yang mana yang tepat? Oke, udah ada dua yang masuk. Oke, sementara yang masuk betul semua. Oke, good. Jadi terlihat ya. Yang dengan ini H2SO4 dia akan menjadi kalau ini hasilnya adalah akan rangkap kurang lebih.
Kemudian kalau BR2 nggak mungkin, kalau BR berarti masuk ke situ, kemudian ditambah HBr. Jadinya yang di sana, jadi sangat mungkin menghasilkan yang ini. Ya, yang ini memang dua, tapi masih ada kemungkinan BR-nya masuk ke sini, ya masih mungkin-mungkin saja. Tapi ini kita pakai yang namanya Markovnikov ya. Markovnikov ini berlaku. Oke, ya sampai di sini dulu. Kalau besok kalian ke sekolah atau enggak? Kan OSK-nya lusa Lusa tanggal ya, 25. tanggal 25. Oke, berarti 24 itu nggak ada nggak ada keperluan kalian ke sekolah ya. Oke, oke untuk besok saya mungkin hanya bisa pagi jam 10. Besok aman semuanya? Jam 10 pagi udah mungkin itu yang terakhir sih ya untuk kita organik. Kalau JR aman Aman, jam Sar. 10 pagi aman. Aman, Kalau Sar. Ezra aman? Oke. Kalau Ezra aman? Aman sih, Pak. Ya oke. Matthew aman? Sama, Sir. Oke. Cheryl? Aman, Pak. Ya oke. Nah besok jam 10 itu yang terakhir sih. Habis itu udah sih. Ya. Tanggal besoknya lusanya kalian lomba. Oke. Oke, selamat malam. Tuhan berkati semuanya. Iya, Terima kasih, makasih, Pak. Thank you, Pak. Sar. Ya, sama-sama.